Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal bunuh wal rusuh wa tabatil nasuh wa salahil jasadi wal ruhu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mu'alif hadal kitab Syekh Ahmad Zaini Dahlan wa usulihi wa furaihi wa dhalal huquqi alim majma'in. ثم إلى روح الشيخ مربي روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السكاب ثم إلى روح الشيخ مربي روح كهدي سبيل الرشاد ثم إلى روح الشيخ مربي روح يحيى بن سيدي ثم إلى روح الشيخ مربي روح حسن بصري أبو بكر ثم إلى روح الشيخ مربي روح حفيظ الدين وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا للحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Majmu' Ar-Rasail. Masih di halaman pertama, halaman 2. 4 baris dari atas ke bawah. 4 baris dari bawah bacanya wa anna min a'zamil masaib gitu ya. 4 baris dari bawah ada di halaman 2 atau halaman pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa anna min a'zamil masaibi wa aqbahil qaba'ih wal ma'ayib at-tahawuna bis-salati wa tadyi'a al-jumu'ati wal jama'ati allati rafa'a Allahu biha ad-darajati wa kaffara biha as-sayyi'ati wa ta'abbada biha ahlal ardi was samawati wa ma yatruku as-salata wa tulhihi anha dunyahu illa man sabaqat shiqwatuhu wa azumat uqubatuhu
wa khasirat safqatuhu wa talat hasratuhu wa nadamatuhu fatarikus salati mamkutun wa ala ghairil islami yamutu al jahimu ma'wahu wal hawiyatu mutaqallabuhu wa mathwahu wa huwa mal'unun indallahi matrudun fi ardihi wa samahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Majuan nih, majuan. Maju, ke belakang maju. Nah, maju aja, maju. Maju, maju. Jangan di belakang, maju. Wa anna min a'zamil masaib wa aqbahil qabaih wal ma'ayib at-tahawuna bis salah wa tadyi'al jumu'ah wal jama'at allati rafa'allahu biha ad-darajat wa kaffara biha as-sayyi'at wa ta'abbada biha ahlal ardi was samawat. Kelanjutan dari pembahasan kitab Majmu' Arba'ar Rasail atau Risalah Ammah fis Shalah yang dikarang oleh seorang ulama yang terkemuka, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dalam kitab beliau ini berisikan mengenai keutamaan salat, ancaman orang yang suka meninggalkan salat, begitu juga keutamaan salat berjamaah. Melanjutkan daripada ucapan beliau bahwa telah sama kita maklumi pada bahasan yang telah lalu bahwa yang namanya salat itu merupakan tiangnya agama. Inna salata imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan, yang menegakkan, yang benar-benar dia melaksanakan salat yang 5 waktu, maka berarti dia telah menegakkan dia punya agama. Namun sebaliknya, wa man adha'aha faqad hadamad-dina. Dan siapa orang yang telah menyia-nyiakan ibadah salatnya, dia enggak perhatiin ibadah salatnya, maka sama juga dia telah merobohkan, membinasakan, menghancurkan dia punya agama. Jadi tergantung ibadah solat kita. Kalau solat kita baik, solat kita bagus, berarti sama juga kita telah mendirikan, menegakkan agama kita. Tapi kalau solat kita kagak beres, kagak benar, sama juga kita nyia-nyiakan, menghancurkan kita punya agama. Kata beliau, wa anna min a'zamil masaib.
Dan sesungguhnya setengah atau terbilang daripada musibah di antara musibah-musibah yang lain, yang paling besar di antara musibah-musibah yang lain ada musibah yang paling besar. Wa akbahil qabaih, di antara hal-hal yang buruk, di antara hal-hal yang jelek ada yang paling jelek, ada yang paling buruk. Akbah itu isim tafdil, paling jelek, paling buruk. Jadi sepaling jeleknya, sepaling buruknya, dan sepaling aibnya. Aib-aib banyak, ini yang paling jelek, paling buruk itu aib. Kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, musibah yang paling besar di antara musibah-musibah yang lainnya, keburukan dan aib yang paling jelek di antara keburukan dan aib yang lainnya, yang paling besar musibah yang paling jelek sesuatu daripada aib itu at-tahawuna bis shalah, yaitu menganggap enteng, menganggap remeh kerjaan sholat. Jadi at-tahawun bis shalah ini min a'zamil masaib, terbilang daripada musibah yang paling besar. Bukan terbilang daripada musibah, tapi di sini dikatakan menggunakan lafaz kalimat min a'zamil masaib, terbilang daripada musibah yang paling besar, diantaranya adalah menganggap remeh kerjaan sholat. Tuan musannif nggak bilang minal masaib, Tuan musannif kagak kata minal qabaih, Tuan musannif nggak sekedar bilang minal al ma'ayib, tapi beliau menggunakan kata-kata dengan isim tafdil min a'zamil masaib. Musibah banyak, yang paling gede ini. Kejelekan, keburukan banyak, aib banyak, yang paling jelek itu apa? At-tahawuna bis shalah, menganggap remeh, menganggap enteng kerjaan sholat. Artinya dengan sangat mudahnya ditinggalin, nggak ada perhatian yang khusus kepada ibadah sholat. Jadi ini musibah yang menimpa agama. Musibah dalam agama tentunya musibatuddin a'zam min musibatid dunya. Musibah yang menimpa agama seseorang itu lebih dahsyat, lebih besar ketimbang musibah yang menimpa kita punya agama. Kagak makan gitu, gak ketemu duit kita satu hari, kehilangan duit kita, kehilangan banda kita, musibah dunia. Tapi kalau ampe lewat kita nggak bisa, nggak ngerjain sholat subuh, sholat yang lainnya yang 5 waktu kita tinggalin, itu namanya musibatuddin, musibah agama. Jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap remeh. Kita kata itu musibah yang ringan, enggak. Kita anggap itu musibah yang biasa saja, kagak. Berarti kalau kita kata itu musibah yang enteng, musibah yang ringan, bahkan kita katakan itu bukan satu musibah, berarti imannya perlu dipertanyakan. Oh. Kalau kita anggap itu bukan musibah, hati-hati. Ya. Jadi mestinya kita kesiangan sholat subuh, sedih kita mestinya. Nggak bisa kita sholat maghrib, sedih kita kudunya.
Tapi kita malah sebaliknya, kalau musibah menimpa dunia kita, nyap-nyap kita. Kehilangan duit, ya. Anak kita omelin. Kehilangan banda, marah kita kesono kemari sampai kita laporan mungkin. Tapi kalau giliran sholat lewat, nyap-nyap gak kita? Marah gak kita sama anak kita? Marah gak kita sama istri kita? Biasa aja. Alhamdulillah. Ya. Mestinya musibah yang menimpa agama itu merupakan musibah yang paling besar. Agama sangkut pautnya. Ya. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau pernah mengatakan, anna min ankaril munkarat, sesungguhnya terbilang daripada kemungkaran yang paling mungkar, wa akbaril kabair, terbilang daripada dosa besar yang paling besar. Dosa besar banyak, yang paling besar salah satunya ninggalin sholat. Kemungkaran banyak, yang paling besar dikatakan oleh Habib Abdullah min ankaril munkarat, afhasil muharramat, yang diharamkan, yang paling keji, yang paling jelek. Apa dikata oleh beliau? Tarka ba'dil muslimina lis salawatil maktubah, meninggalkannya sebagian kaum muslimin lissalatil maktubah, salat-salat yang 5 waktu. Terbilang daripada kemungkaran yang paling mungkar, terbilang daripada dosa besar yang paling besar, terbilang daripada kekejian yang paling keji. Kalau orang sampai kagak ada uzur, nggak ada apa, dia meninggalkan kerjaan sholat. Makanya banyak hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat, ya, itu banyak sekali mengenai orang-orang yang meninggalkan sholat, hukumannya ini, kecamannya ini, azabnya ini, kayak gitu. Ya. Rasul sekelas Rasulullah, Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk ke dalam surga, begitu juga keluarganya beliau, ahlil baitnya beliau. Itu Nabi dikatakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru ala babi Fatimah radhiyallahu anha. Itu Nabi acap kali Nabi melewati rumah Sayyidatuna Fatimah. Nabi ngelewatin rumah Sayyidatuna Fatimah idza kharaja lis salatil fajri. Kalau Nabi keluar ingin mendirikan sholat fajar, sholat subuh, Nabi ke rumah beliau dulu, ketuk pintu. Apa yang Nabi kata? As-sholah ya ahlal bait. Awas, perhatikan, awas, jangan tinggalin ibadah sholat. Ilzamus sholata ya ahlal bait, lazimkanlah yang namanya sholat, wahai ahlal bait. Itu Nabi bilang begitu sama keluarganya. Yang udah dijamin masuk ke dalam surga, lah apalagi kita? Siapa yang mau berani jamin kita masuk ke dalam surga? Belum tahu kita nih ujung kita su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tapi Nabi nggak ada hentinya. Setiap kali, acap kali Nabi pergi untuk mendirikan sholat subuh, Nabi singgah dulu ke rumah Sayyidatuna Fatimah. As-sholah ya ahlal bait. Beliau bilang begitu. Ya. Ya. Ini saking pentingnya kerjaan ibadah ibadah sholat. Nah, kita kalau misalkan kita udah bangun, bangunin istri kita, bangunin anak kita. Umpamanya kita punya cucu, kita punya anak, kita pengen sholat subuh, ya, mampir dulu dah. Udah bangun apa belum itu? Begitu nggak kita? Kalau kita begitunya cuma sahur doang, takut belum makan, takut belum nyaur, ntar besok deh kagak puasa.
Tapi pernah nggak kita kesampaian, kita sholat subuh, pengen jalan ke masjid, pengen jalan ke musola, mampir dulu ke rumah anak kita, mampir dulu ke rumah cucu kita, ketok pintu as-sholah, kita bilang begitu, ayo bangun pada sholat, gitu. Jauh kan gitu. Jadi kalau kita pengen berkah, udah jangan tinggalin kerjaan sholat. Kerjaan sholat kita mulazamah, kita bagus, continue mulazamah, mendirikan sholat kita, insya Allah hidup kita pun jadi bagus. Gitu. Bahkan dalam satu kitab dikata, katsirun minan nasi yatrukuna sholata indal marad. Banyak orang meninggalkan sholat dikala dia sakit. Banyak gak orang sakit ninggalin sholat? Sampai dikata oleh ulama, khususan alladzina fil mustashfa, khususnya orang-orang yang ada di rumah sakit sono. Banyak gak yang ninggalin sholat yang mereka sedang tergeletak di rumah sakit, tapi giliran makan bisa, giliran sholat payah ada udah. Kalau belum makan, lapar, dibela-belain makan sama dia. Tapi giliran masuk waktu sholat, nah, udah biasa aja. Udah kodok aja, kodok. Allah Ta'ala juga tahu. Hati-hati, awas nih kita yang bilang begitu sama orang yang sakit. Lihat dulu. Sakitnya lihat dulu. Ya. Ini, hati-hati. Andai kata ada orang yang sedang berbaring sakit, mau di rumah kayak mau di rumah sakit kayak, ulama kata farubbama yamutu ahaduhum ala tilkal halah fayamutu ala su'il khatimah. Bisa jadi salah seorang di antara mereka ketika itu meninggal dunia, lagi berbaring sakit di rumahnya, lagi berbaring sakit di rumah sakit, ditinggalin ibadah sholat, padahal dikala itu dia bisa, meskipun nggak kudu diambil kudu, meskipun dia nggak kudu umpamanya ruku sujud, emang lagi nggak bisa kondisinya, sholat apa adanya, sebisanya kita kerjain. Bisa jadi dia sakit, kemudian dikala itu dia meninggal dunia dalam keadaan sakit, fayamutu ala su'il khatimah, matinya dia dalam keadaan su'ul khatimah. Wa may yaqulu limarid la tusalli, umpamanya ada orang yang bilang udah nggak usah sholat dulu, ente lagi sakit. Kita bilang begitu sama orang yang sakit, kita ucapkan innallaha la yukallifuka biha fahuwa syaitan, dikata Allah juga nggak ngeberatin ente, nggak apa-apa ente nggak sholat, ente lagi sakit. Yang bilang begitu kata ulama fahuwa syaitan, itu bukan orang tapi apa? Sering kita dengar udah nggak usah sholat dulu, ya kan? Kan lagi sakit kita, tapi pikiran kita, otak kita masih waras, masih ingat, masih eling kita. Apakah gugur kewajiban sholat ketika itu? Lah, enggak, tetap jalanin sholat dalam kondisi apapun, sebisa antum. Sekalipun antum nggak bisa diri, antum duduk, antum nggak bisa duduk, antum berbaring. Udah payah, tapi akal masih ada. Kita jalankan rukun-rukun sholat di dalam hati kita. Kita nggak bisa umpamanya dengan isyarat gerakan tangan kita, dengan kelopak mata kita, kita udah payah. Jalankan rukun sholat di dalam hati kita. Sampai segitu itu. Ya kita sakit yang ringan aja udah tinggalin sholat. Apalagi kalau udah kebentur pusing dah. Pusing, galau, kagak punya duit. Banyak kayak ninggalin sholat. Jadi kita pusing, lagi nggak punya duit, kagak sholat, bukan solusi yang terbaik itu sebenarnya. Maka malah makin bertambah kesumpekan kita, kepusingan kita makin apa? Makin bertambah. Karena musibah dunia yang menimpa kita, sampai-sampai menarik musibah agama.
Jadi kena musibah agama juga kita. Udah musibah dunia kita dapetin, ditambah lagi musibah apa? Double, 2 musibah, musibah tani kalau gitu. Oh, ya. Jadi jangan kita biarkan ada di rumah tangga kita yang nggak sholat. Jangan. Sampai Habib Abdullah bilang, andai kata ada salah seorang di antara keluarga kita yang ninggalin sholat, usir. Kita berani ngusir anak kita. Kita berani mecat pembantu kita, mecat karyawan kita kalau dia nggak sholat, berani nggak? Malah kita sebagai bos, udah lu nggak usah sholat dulu, ntar pelanggan hilang lagi. Hati-hati, awas nih. Kita malah sebaliknya jadi bos. Udah ntar aja sholatnya, ntar aja, ntar akhirnya kelewat. Hati-hati tuh. Walaupun dia dapat umpamanya gajinya gede, dapat dari sono dari sini umpamanya sebagai uang tambahan, tetap kagak berkah kalau kita ninggalin sholat. Jadi sial. Dulu ada seorang minal habaib, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfagi. Suatu ketika beliau ini nggak salah ngabeh, ditangkap beliau, sampai ditangkap, diproses, akhirnya masuk penjara. Setelah berapa lama, berapa bulan, akhirnya dibebasin. Ditangkap, dipenjara, dibebasin. Lantas ketika sudah bebas, banyak yang berkunjung, teman-teman beliau, tetangga beliau, famili beliau, datang ke rumah beliau. Ishadal amr. Kata mereka begitu. Kenapa kok bisa begini? Ishadal amr. Kenapa? Wahai Habib, wahai Syekh, kenapa kok antum bisa dipenjara padahal antum nggak salah apa-apa? Apa yang beliau kata? Ya. Hadza illa bisababin khaddamah ma'na ma tusalli. Saya bisa jadi kena musibah seperti ini sampai saya dipenjara padahal saya nggak punya kasus apa-apa, nggak salah apa-apa, tapi kenapa saya bisa dipenjarakan? Ini dengan sebab pembantu saya di rumah tangga saya dia nggak sholat, sehingga saya kena sialnya. Sehingga saya kenapa? Sial. Dengan sebab ada pembantu, ada karyawan yang ditinggal di rumah saya, dia nggak sholat. Oh. Kita cari-cari, kita pilih-pilih pembantu kita bagaimana, orang yang hidup di rumah tangga kita bagaimana, khususnya keluarga kita, anak istri kita. Begitu. Kalau kita mau biasa aja udah. Kadang ada yang ganggu pikiran kita, mestinya kita sadar, oh mungkin nih penyebabnya ada di anggota keluarga kita yang ninggalin sholat nih. Situ kudunya kita. Pengen berkah, usaha, pengen berkah, hidup, Allah Ta'ala berikan kemudahan, kuncinya satu deh, sholat. Tapi biar benar sholatnya. Jangan asal-asalan, jangan ikut-ikutan. Tanpa didasari dengan ilmu. Istri nggak sholat, tegor. Omelin. Ulah ticing baik kita. Kita bilang kesian gitu. Ada anak datang, pulang kerja, pulang jam 11, pulang jam 12. Yang kita tanya, udah makan apa belum loh? Jarang kita tanya, udah sholat apa belum Isya? Jarang kita tanya gitu. Tapi kekhawatiran kita sekedar urusan perut. Anak gue takut sakit, anak gue takut takut kelaparan, kira-kira lu udah makan apa belum? Kita nggak tanya, lu udah sholat apa belum Isya tadi, lu di jalan gitu. Bahkan kalau mazhab Imam Ahmad, kalau seumpamanya ada seorang istri dia ninggalin sholat, in fasakha nikahuha, fasah dia punya nikahnya, artinya batal nikahnya. Mazhab Imam Ahmad.
istri nggak sholat, infasakha nikahwa, batal, fasah, bubar nikahnya otomatis. Mazhab Imam Ahmad. Lah bagaimana andai kata dia hubungan juga, dia satu kamar juga, tidur bareng juga, dijima juga? Wat'uha ba'da dzalika zinan, dihukumkan berarti tidur bersamanya dia, jimanya dia, hukumnya zina. Mazhab Imam Jabir, Imam Ahmad. Keras gitu? Keras. Kalau kita istri gak sholat masih disayang-sayang nggak? Kalau gue galak ntar gak dapet jatah, takut kalau kita. Bener nggak? Oh, kalau kita ikut kepada mazhab Imam Ahmad, dia nggak sholat berarti sama juga kalau kita setubuhin hukumnya zina. Mazhab Imam Ahmad. Cuma kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i. Coba kalau kita mazhab begitu, coba kalau Imam Syafi'i begitu, bagaimana itu? Berat gak? Berat. Ya. Jadi dikata oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, anna min a'zamil masaib, sesungguhnya musibah yang paling besar, watbahil qabaih wal ma'ayib, keburukan yang paling jelek, aib yang paling buruk, at-tahawuna bis salati, merentengkan, menganggap enteng, menganggap remeh, tidak ada perhatian dengan namanya ibadah sholat. Gitu. Wa tadyi'al jumu'ati wal jama'at, di antara yang terbilang daripada musibah yang paling besar, aib yang paling jelek, keburukan yang paling hina, yang paling jelek, yang paling buruk, tadyi'al jumu'ati, yaitu menyia-nyiakan yang namanya sholat Jumat. Deh, sholat Jumat besok aja udah, ntar Jumat depan aja. Ya. Yang Nabi udah kata, al-jumu'ah haqqun wajib ala kulli muslimin fi jama'atin. Nabi udah bilang begitu. Al-jum'ah haqqun wajib. Yang namanya sholat Jumat itu adalah haqqun. Haqqun wajib maksudnya. Jadi haqqun ay wajibun. Wajibun di sini kenapa? Ada haqqun ditambah dengan wajibun. Kata saya punya guru, Sayyidul Walid itu menunjukkan litakid, untuk memperkuat. Hak wajib artinya. Atas siapa wajib? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Kalau nggak ada uzur, nggak bisa kita ninggalin sholat Jumat. Namun Nabi katakan illa ala arba'atin, kecuali atas 4 macam orang ini. Artinya yang nggak wajib. Pertama, abdin mamluk, seorang hamba sahaya, seorang budak gitu, gak wajib. Apalagi imro'atin, perempuan, gak wajib. Tapi andai kata perempuan mau sholat Jumat, dia boleh milih takhyir, mau ngerjain Jumat apa nanti mau ngerjain sholat Zuhur, boleh milih. Ada takhyir. Takhir, dia boleh milih. Andai kata tuh perempuan dia sholat Jumat, ya udah berarti Zuhur gugur, karena dia udah ngerjain apa? Jumat. Tapi tetap masih disunnahkan juga kalau pengen dia Jumatan, mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat. Sekalipun perempuan, karena dia pengen sholat umpamanya. Sobiyin, anak kecil, belum wajib. Maridin, orang sakit, sakit yang payah itu. Kalau pusing-pusing dikit mah tetap kagak gugur. Udah sakit nih, panas, anget itu. Anget. Soal jam udah selesai, baik lagi. Angot-angotan sakitnya nih. Nah ini sakit yang memang benar-benar dikagak bisa. Ishal, buang-buang air umpamanya.
Takut-takut deh kalau dia sholat Jumat juga tercepirit lagi, buang air lagi ntar di masjid, susah dia tuh. Gimana? Gak wajib, tapi tetap wajib sholat apa? Zuhur. Gitu. Ya. Kan Nabi udah kata, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ya kan begitu. Ini gacoannya Pak Bo nih kalau jadi imam. Pak Bo udah hafal nih, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah, idza nudiya lis-shalah, al-murad ay al-adzan inda julusil khatib 'alal mimbar. Diseru salat, udah ada kumandang azan, khatib udah naik di atas mimbar. Min yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Allah Ta'ala kata, fas'au ila dzikrillah ay famdu ila dzikrillah ay ila shalah. Bergegas buru-buru, udah jalan sono, tutup dulu warung. Ya, pending dulu dah kerjaan kita, kesibukan kita, entar dilanjutnya habis sholat. Wadharul bai', tinggalin yang namanya transaksi jual beli, tinggalin. Dzalikum khairul lakum, itu baik bagi kita. Tapi bila mana sudah selesai, Allah nggak larang. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, gitu kan. Fa idza qudiyatis shalatu ay idza uddiyatis sholatu, apabila sudah dikerjakan itu namanya sholat, qudiyat. Idza qudiyatis sholat, idza uddiyatis sholat, udah kita jalanin sholat, udah kita kerjain sholat Jumat. Fantashiru fil ardi ay fakhruju minal masjidi, keluar dari masjid. Mau ngapain itu? Mau tidur di masjid? Keluar. In syi'tum, kalau kalian mau. Untuk ngapain? Liqamati masalihiku, jalan lagi udah ke jembatan hitam udah. Jalan lagi antum yang punya usaha, terusin. Yang punya warung, buka lagi. Yang punya toko, buka lagi. Liqamati masalihikum, untuk menegakkan kemaslahatan kalian. Watlubur rizqa in syi'tum, cari rizki, cari duit kalau kalian mau. Silakan dagang lagi, ngopiek lagi udah. Allah nggak larang. Ini merupakan rukhsah ba'dan nahyi. Jadi keringanan yang Allah Ta'ala berikan ba'dan nahyi, setelah tadinya dilarang. Wadzarul bai', kata Allah Ta'ala, tinggalkan transaksi, tinggalkan jual beli. Tapi kalau udah selesai sholat Jumat, ya lanjut lagi, silakan. Allah nggak larang. Nah, gitu. Jadi tadyi'al jum'ah, menyia-nyiakan sholat Jumat. Wal jamaat, begitu juga menyia-nyiakan salat berjamaah. Oh, keuntungan yang begitu besar. Paling enggak kalau kita emang nggak bisa salat berjamaah di mushola, di masjid, jangan kita luput salat berjamaah sama keluarga kita. Kalau emang kita nggak bisa hadir, tapi abdolnya bagi kita di masjid, di mushola gitu. Kalau perempuan, abdolnya bagusnya di rumah tetap. Sekalipun dikatakan yang imamnya itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi imam perempuan bagusnya di rumah. Bukan berarti nggak boleh. Bagusnya, afdolnya di mana? Di rumah. Itu. Jadi nyanyain berjamaah itu min akbahil qabaih. Terbilang daripada aib yang paling jelek. Keburukan yang paling buruk. Musibah yang paling apa? Makanya dulu ada beliau itu Sayyidina Umar, ya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anna Umar kharaja ila bustanin, pernah suatu ketika beliau keluar dari kebun, faraja'a, beliau balik lagi, wa qad sallan nasul asra,
Ketika beliau kembali pengen masuk ke masjid, ternyata orang-orang yang ada di masjid untuk mendirikan sholat asar udah selesai sholat asarnya. Beliau ketinggalan. Faqala, beliau kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena musibah. Jadi ucapan istirja inna lillah wa inna ilaihi raji'un bukan buat yang mati aja. Musibah yang menimpa kita, kejelekan, keburukan menimpa kita, mati lampu kita ucapin innalillah. Kita lagi ngaji mati lampu, kita lagi tahlil mati lampu, innalillah. Beliau kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Fatatni salatul asri fil jamaah. Pada hari ini saya keluputan sholat berjamaah sholat asar. Bukan beliau nggak ngerjain sholat asar, kerjain sholat asar, tapi yang luputnya apa? Jamaahnya. Kerjain asar, tapi nggak berjamaah, maksudnya begitu. Apa beliau kata di hadapan para sahabat ketika itu? Ushidukum anna ha'iti 'alal masakin shadaqatan. Aku angkat wahai para sahabatku kalian sebagai saksi anna ha'iti 'alal masakin shadaqatan, bahwa ha'id itu kebunku itu aku berikan kepada orang-orang miskin sebagai sedekah. Ailiyakuna kafaratan lima dhayya'a, untuk sebagai apa? Sebagai penghapus dosa beliau karena kelalaian beliau tadi. Didermain, disedekahin buat orang-orang masakin. Kalau kita sampai segitunya enggak? Mungkin kita pulang ke rumah udah sholat tadi, sholat isya umpamanya atau sholat apa, lewat gitu, sholat zuhur, sholat asar kita lewat. Pulang ke rumah kita ambil beras, kita bagi-bagiin tuh beras. Kalau usah bagi-bagiin duit dulu dah, yang kita punya apaan di rumah kita bagi-bagiin umpamanya. Begitu kita. Itu ya kalau yang fidyah. Kebunnya dikasihin, disedekahin buat orang miskin. Kenapa? Karena sholat asar tadi kelewat berjamaahnya. Berjamaah doang itu, bukan ninggalin sholatnya, tapi ketinggalannya. Itu juga karena ketinggalan beliau. Ya. Bahkan kalau kata Sayyidina Hasyim al-Asam, fatatni marratan salatul jamaah. Pernah suatu ketika Hatim al-Asam, beliau al-Asam itu tuli, artinya tuli, tapi bukan berarti beliau kuping beliau itu tuli, enggak. Ya. Dikatakan Asam itu dikarenakan pernah ada seorang perempuan datang ke beliau satu masalah, ternyata ketika itu berbarengan sama kentut. Ini perempuan lagi nanya kepada Hatim al-Asam sambil buang apa? Angin. Tapi si Hatim al-Asam pura-pura kagak denger. Karena si perempuan ini takut apa? Takut malu. Kalau macam kita, Bu tadi kentut ya. Nah, kalau kita begitu main tembak aja kan. Tapi kalau beliau enggak, padahal denger, padahal tahu, tapi pura-pura apa? Budak. Pura-pura enggak denger gitu. Nah, bagaimana itu? Suatu saat, suatu ketika, pernah satu hari aku ketinggalan sholat berjamaah. Fa'azzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu. Ada salah seorang sahabat beliau, Abu Ishaq al-Bukhari, datang ke rumahnya. Kalau orang dulu itu, kalau umpamanya kita ketinggalan sholat berjamaah, ditakziahin. Sohib kita, teman kita yang di masjid pada datang ke rumah kita. Bukan numpang kopi, bukan. Nanya, ente kemana tadi? Kalau kata kita nyelawat gitu, kalau kata kita. Dia nanya, kabar kita takut-takut dia sakit gitu kan. Ya. Walau matani waladun la'azzani aktsaru min 10,000 nafsin. Apa beliau kata? Seandai kata aku punya anak meninggal dunia pada hari ini, pasti yang bertakziah datang kepadaku untuk nyelawat kepadaku dikarenakan anak aku mati, pasti yang datang lebih daripada 1000 orang.
Ada yang meninggal kan begitu, banyak yang datang, apalagi memang tokoh gitu kan, dia orang ternama, banyak yang nyelawat, banyak, bahkan ada kiriman bunga ya kan, ucapan bela sungkawa kayak gitu kan. Nah, li'anna musibatad din indan nasi ahwan min musibatid dunya, karena musibah yang menimpa agama dianggapnya sama orang itu dia lebih ringan ketimbang musibah yang menimpa dunianya. Mestinya kudunya kita takziahnya banyakkan mana? Banyakkan karena kita pengen nyelawat berkunjung sama teman kita yang nggak sholat berjamaah, apa banyakkan yang mati? Tuh, paham nggak maksud ini? Nggak bisa sholat berjamaah berarti kan musibah apa namanya? Agama. Meninggal dunia musibah apa? Musibah dunia. Tapi dikarenakan kita ini menganggap enteng, menganggap remeh musibah agama, ya, sehingga ya biasa aja. Orang nggak sholat berjamaah biasa aja, orang yang nggak mendirikan sholat juga biasa aja. Tapi giliran ada orang yang meninggal, padahal meninggal itu adalah musibah dunia, banyak berbondong-bondong dari RT anu, RW anu pada datang itu. Tuh, kenapa? Dianggapnya oleh mereka musibah dunia itu lebih dahsyat, lebih besar ketimbang musibah apa? Kudunya apa? Terbalik pastinya. Tapi memang begitu keadaannya, memang begitu keadaannya, gitu ya. Bahkan kalau kita udah jangan campur baur, jangan makan bersama, ngopi bareng, minum bareng sama orang yang kagak sholat. Kami bilang begitu, karena ucapannya dia, omongannya dia nggak bisa diterima. Ya Allah, saya ditipu sama dia, berani ingkar deh, kerjaan sholat nggak dikerjain, gimana kalau sama apa? Manusia, nggak bisa dipercaya dia punya omongannya, sampai dikatakan begitu. Nah, masih panjang nih keterangan ini, ya. Makanya antum besok yang udah punya kitab, bawa kitabnya. Bawa kitab, tapi tetap aja emang kalau nggak ada kitab, kita nggak nyatet dapat pahala. Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka bin itki alfi raqabah. Duduk kita sesaat kagak megang pulpen, kagak nyatet, dapat pahala. Tapi tentunya kalau kita megang pulpen, megang buku plus kitab, tentunya pahalanya gedean juga. Mau 10.000 apa mau 100.000? Ya. Nih kira yang belum punya, udah yang nggak megang ini malam ini udah pada punya belum kira-kira? Ada yang nggak punya? Ada? Nggak punya apa emang punya nggak dibawa gitu? Besok bawa kitabnya. Yang nggak punya saya siapin lagi, tapi pegang giliran ngaji. Besok 2 minggu lagi aja deh, pas kitab ini yang punya bawa, yang nggak punya beli. Iya, nggak punya beli. Saya juga beli masalahnya. Saya nggak punya beli, yang punya bawa. Insya Allah pahalanya bertambah buat kita juga, buat antum semuanya, gitu ya. Wallahu alam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah.